Langsung episode 3 mana ya? Episode 3. Kali ini kita akan membahas apa di? Yo teman-teman, welcome back di podcast yang membahas isu tentang saksofon global. Yes. Nah, kali betul. ini kita akan membahas apa di? Hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas Maxik, hari ini kita akan membahas Jepangnya. Oh. Kemarin kan spesifik Prancis Maxiknya, ya. ya. Bukan Prancis tapi spesifik Brandnya. Maxik, bukan Selmer. Ya. Kali ini karena kemarin kita bahas Yanagisawa, kita bahas Jepang hari ini. Oke. Kita bahas negaranya, Son. Oke, lebih gede ya. Kita bahas negaranya, Son. Biar lebih seru, Son. Dan tetap kita akan dimoderator oleh AI. Jadi episode dimulai, barusan diklik. Kita tunggu sebentar. Dan sambil nunggu teman-teman, ada yang baru loh. Apa itu, Di? Apa itu? Oh, Kita kali ini podcastnya tidak kering dan kehausan. Kayak kemarin kita habis ngomong-ngomong panjang ternyata kehausan. Jadi kita bikin kopi sendiri. Jadi kopi ini bahasnya kayak gimana dia? Laude ada yang baru. Yaitu Laude sekarang jualan kopi. Jualan kopi. Jadi namanya Laude Coffee. Jadi kalau dibahas sedikit, ini dari apa, terus treatmentnya apa, Di? Orang kopi banget soalnya, Di. Betul. Ini specialty kopi, Son. Ini bukan kayak americano, bukan kayak kopi-kopi biasa lah. Ini kalau orang-orang kopi nyebutnya biasanya filter coffee. Filter coffee. Dan ini bukan cold brew juga. Bukan cold brew. Cold brew kan terlalu masih di bawah lah. Awas. Ini project idealis ini ya. masih terlalu tinggi ini. Ini adalah Japanese Ice. Japanese Ya, Ice. V60 dia V60. yang V60 versi Ice, orang-orang rata-rata nyebutnya Japanese Ice. Gitu. Japanese Ice gitu ya. Japanese Coffee Ice. Jadi kita pakai beans-nya itu yang infuse on. Infuse. Ya. Jadi ada bau-bau. Ada ya aroma fermentasi. Yang kali ini kita bikin ini adalah dari originnya dari Bali, di-infuse menggunakan peach gitu. Jadi ada aroma rasa peach-nya gitu. Langsung cobain dong. Cobain, Jadi, Son. teman-teman yang main ke Laude nanti boleh cobain Laude Coffee. Laude kopi, specialty kopi, Son. Gokil. Memang ya. Wah, enak, Bro. Semangar. Katanya nih kalau di luar, Wih, gila. Yang sekelas Starbucks kayak Redback gitu-gitu, yang coffee shop mahal lah, itu rata-rata jual kayak gini per 200 gram, 250 mililiter, itu dia jual sekitar 50-70 ribu. nice. Dan Ya di kita sini jual di bawah itu jauh lah. kita jual, ya kasarannya ini project idealis. Iya, kita bersenang-senang, kita ngopi bersama. Asik. Sambil ngobrol. Nah, langsung udah keluar nih card pertama, Di. Yoi. Apa ini? Maxik mungkin memenangkan legenda, Son. Tapi bagaimana kalau Jepang diam-diam memenangkan saxophone modern? Bukan lewat satu horn paling hebat, melainkan dengan mengubah apa yang kita tuntut dari horn baru. Ya, apa yang nyebutnya? Melainkan dengan mengubah apa yang kita tuntut dari horn baru. Kamu setuju, Son? Atau itu cuma provokasi? Wah, asik. Jadi yang belakangan ini baru notice, Di. Kenapa selalu Jepang ya? Karena kita belakangan ini selalu ngulik tentang kamera cinematic lens. Iya gak sih? Bit for tutu. Ya kan? Netflix approved. Sony dari Sono, ya kan? Iya. Kamera apa lagi yang dari Jepang? Nikon. Ini kamera brand-brand gede. Iya. Fuji. Jepang semua. Dan Jepang semua. saxophone, gara-gara kemarin kita ngobrol tentang itu, kok nama Yanagisawa muncul. Selama ini jujur Yanagisawa kayak kalau aku pribadi ya, karena aku belum pernah nyobain juga, kayak dipandang sebelah mata gitu loh. Iya kan? Setelah tahu fakta kemarin baru,
ngulik tentang Yana Gisawa itu apa sih. Dan jadi mulai yang kita selama ini tahu saxophone kan selalu Jepang Yamaha. Iya, Jepang Yamaha, apalagi? Nggak ada, Jepang pasti Yamaha, Son. Orang-orang mikir itu. Dan brandnya langsung Yana Gisawa, nggak main student saxophone, langsung profesional semua. Dan bahkan baru tahu bahwa kelas saxophone ada beginner, intermediate, profesional model, ada elite. Wow. Dan dia cuma main di profesional sama elite. Profesional dan elite dia sih. Yeah. Gokil, Yana Gisawa gokil. Nah mungkin karena sebenarnya aku belum pernah nyobain yang Yana Gisawa secara real. Next kita harus undang yang punya itu ya. Jadi sebenarnya kita belum bisa ngomong supaya ngevalitin data itu kan. Ayo, betul. Nah, jadi yang aku bisa ngomongin ya si muridku kemarin punya Yana. Terus beli sama aku rasanya niup di Delo itu gampang loh di Yana Gisawa. Aku cuma jatuh. Di sini kok effort di Yamaha. Nah, jadi menurutku aku belum bisa kasih setuju atau tidak setuju tentang Jepang. Tapi memang kita harus suatu saat nyobain. Mungkin nggak sih kita gini terus niup gitu. Iya, mungkin lah ya. Yep. Wih, tapi audio deh, berpikir terus. Asik. Apa mungkin part kedua mungkin kita bisa bahas lebih jauh deh. Ya. Dia nyerangnya langsung negara, Son. Apalagi brand Jepang selain Yamaha, Yana Gisawa? Markatonya Arki itu bukan Amerika, bukan. Gak tahu, katanya Jepang itu. Jepang. Katanya, gak tahu juga. Ishimori. Oh iya, Ishimori. kayak Jepang itu Ishimori. Namanya Ishimori masa kayak skakmatmu itu yang namanya Jawir. Namanya Mitu Toyo. Namanya Jawir tapi buatan Jepang. Ya. Apa arti menang? Kart kedua nih, kita sering menganggap benchmark adalah horn yang paling dirindukan. Tapi bagaimana kalau ada benchmark lain, horn baru yang bisa dibuat, diservis dan dipercaya berulang kali? Kalau saat memilih saxophone tuh, mana yang paling penting? Karakter, intonasi, ergonomi, kemudahan servis, atau rasa aman pada merek? Kalau kamu sendiri itu sangat subjektif ya, nggak bisa objektif lah itu. Soalnya tiap orang pasti preferensinya beda-beda ya. Tapi secara project, menurutmu pribadi, kalau nyari saxophone, nyari saxophone pasti harus semuanya. Kalau bisa ya. Ada orang yang suka sama brandnya, ada orang yang suka sama tone-nya. Saxo US, tone-nya gokil-gokil, Son. Itu lebih kemana arahnya tone-nya? Dia punya karakter. Tone-nya itu karakter low-nya tebel. Terus yang nggak dimiliki saxophone modern manapun. Bahkan Prancis. Oh iya? Prancis nggak punya tone Amerika itu. Kayak yang dipunya Con yang lama-lama itu. Con 6M, 10M. Seri-seri New Wonder. Itu tebel. Dan soundnya kalau kita dengerin rata-rata jazz sebelum 80-an, jazz tradisional, itu tone-nya kayak gitu-gitu. Jadi tone-nya benar-benar tebel, terus karakternya itu unik. Cuman dia kalah ergonomi. Ergonominya dia benar-benar. Iya kan. Aku kan user Saxo US kan. Aku pakai apa namanya? Busher tahun 30-an. Sampai sekarang masih tak pakai. Yang pakai harian. Dan itu memang aku saxophone pernah nyoba saxonya dia. Oh, enak soundnya. Cuman memang minta tolong fingeringnya setengah mati dimain. Iya. Itu nggak pernah ketemu aku saxophone modern, entah Yana Gisawa, entah Yamaha, entah nyobain Selmer. Itu nggak bisa. Sound itu ya? Ngejar sound US tuh kayak udah punya sound itu. Memang cuma dipunyain alat tiup lama, iya kan? Nggak tahu ya. Even aku nggak tahu yang saxophone itu ngeluarin seri baru nggak? Atau udah nggak ada? Discontinue. Pabrik Busher itu kan akhirnya dibeli Selmer US. Kalau kamu tahu Bundi 1, itu bentuknya persis sama Busher. Oh.
Jadi Busher ganti label Bumi 1. Pabriknya dibeli sama-sama Mercury. Betul. Jadi banyak di Elcar dulu itu memang gitu, kayak Busher dia udah nggak kuat, akhirnya dibeli Selmer. King nggak kuat bersaing, dibeli siapa? Gitu. Jadi sekarang yang bertahan tinggal satu itu toh, tinggal Con Selmer itu sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Con by Selmer. Nama perusahaannya itu Conselmer.inc gitu. Oh iya. Incorporation. Yo, Conselmer sekarang namanya kan gitu. Baru-baru masih keluar CG Con. Bahkan terbaru ini dia ngeluarin seri lamanya lagi. Si Con itu ngeluarin Confirmation. Itu cuman 150 unit di dunia dia keluarin. Itu kayak ulang tahun Nikon gitu. Fingeringnya udah modern, cuman kayak aksen-aksennya itu masih dibikin vintage gitu. Kayak necknya biasanya kan ada plat gitu. Dia masih pakai kawat-kawat yang model vintage gitu. Kayak neck-necknya Busher awal-awal gitu. Tapi ngomongin tentang ininya saxophone ya, modelnya yang model lama kan. Apakah mungkin gara-gara model lama kan? Mungkin. Tone itu bisa di-achieve. Bentar, misalkan tuh bell di kanan, key-nya kita kan saxophone model di kanan kan. Low tone hole. Ya, low tone hole istilahnya. Itu kan dulu di kiri kan? Ya. Apakah itu signifikan menurutmu? Kayaknya bukan karena itu sih. Kalau itu kan cuma perbedaan kiri kanan itu mungkin yang dengerin aja. Kayak projection sound-nya aja lah itu. Menurutku malah saxophone lama itu rata-rata lebih ringan di mekaniknya. Mekaniknya itu lebih kayak mekanik key-nya dulu itu lebih sedikit daripada saxophone modern. Saxophone modern itu lebih banyak itunya. Jadi mungkin dia nurunin kualitas bodinya. Bodinya beratnya diturunin karena mekaniknya udah terlalu banyak. Gitu. Dia kan mindah low tone hole ke kanan itu, dia kan ngorbanin yang sebelumnya bisa simple di dalam situ. Dia geser belnya, dia kasih banyak mekanik di situ. Makanya kan besi-besinya ada sini, ada di sini gitu kan. Karena itu di tengah gitu loh. Kalau yang vintage itu dia benar-benar hampir menyatu sama body gitu. Dia dilihat saxophone vintage itu lebih kayak kelihatan lebih kecil. Kayak lebih simple gitu dilihat. Itu mekaniknya lebih sedikit. Bodinya lebih tebal. Kebanyakan kayak punyamu New Wonder itu kan berat bukan karena mekaniknya, karena bodinya emang tebal. Bodinya tebal. Iya. Apakah karena kalau misalkan dulu ada yang ngomong dulu materialnya masih murah jadi bikin mungkin. Sekarang sudah murah, sekarang udah mahal dibikin seefisien mungkin. Mungkin. Jadi tone-nya nggak bisa ngejar itu. Sulit. Mungkin yang bisa ngejar itu banyak yang pakai itu cannonball. Itu kan berat banget saxophone-nya. Iya, jujur. Sampai bobotnya sampai ada strap hole-nya yang patah banyak kan kemakan. Kan nggak make sense. Kemakan strap. Karena berat itu. Karena kalau seri-seri kayak pernah servis Prancis juga, Buffet Crampon. Itu yang seri yang di atas harga 50-an itu emang berat saxophone-nya. Bobotnya itu lebih berat. Berarti apakah semakin berat saxophone, semakin bagus sound-nya? Bagus relatif kan ya. Jadi tone-nya lebih otomatis karena dia materialnya tebal, dia kayak geterin bodinya itu lebih susah. Jadi kamu butuh power yang lebih besar. Dan ketika kamu ngeluarin power lebih besar, itu soundnya lebih keluar lagi. Kalau di body yang lebih tipis, itu kan rasanya kayak kalau power udah besar, body udah mentok. Nggak bisa diapa-apain. Getarnya udah mentok gitu. Kalau bodinya lebih tebal, getaranmu bisa lebih kenceng lah. Itu kayak kasarannya kalau audio headroomnya ditambahin. Iya, gitu, betul. Jadi bisa dynamicnya bisa lebih lebar. Cuman kadang orang ngerasa kayak isu Big Bell juga. Ya, menurutmu Big Bell itu ngefek apa enggak sih? Ngefek, pasti ngefek. Karena satu bentuk hornnya dia lebih lebar kayak French horn. Itu kan mouthpiece-nya kecil, mouthpiece seukuran trompet, cuman dia punya bell yang sebesar trombon. Otomatis dia punya sound yang
melengking kayak trompet, cuman kayak ada gaung trombonnya. Cuman gara-gara belnya besar. Oh, jadi kayak dijadikan satu trompet tambah trombon jadinya French horn. Itu mungkin. Dia pengen dapetin sound yang gaungnya trombon tapi nggak se-attack trombon mungkin. French horn dibuat kayak gitu mungkin. Jadi kayak memberi celah yang belum ketutup itu. Akhirnya jadi, ditutup sama French horn. Makanya yang big bell tuh corongnya lebih gede gitu ya. Corongnya lebih besar, otomatis dia punya, karena dia materialnya lebih banyak sedikit kan, bell lebih besar, otomatis rata-rata big bell itu dia lebih ulem, tapi kamu gas kenceng mungkin dia lebih kenceng daripada yang bellnya standar. Itu istilahnya nambah dynamic range. Iya, kayak nambah dynamic ya. Cuman kalau kamu dengan power yang sama, sing bell standar sama big bell, itu big bell cenderung lebih lemes. Enggak sekuat, lebih dark. Iya, bisa dibilang lebih dark. Atau lebih pelan secara volume. Bisa jadi lebih pelan. Oh iya. Dengan power yang sama loh ya. Karena... Tapi ini mbok gas mentok, wis mentok, ini masih bisa mbok angkat lagi. Oke. Jadi gitu. Nanti itu tergantung si playernya. Betul. Bisa nge-explore sejauh apa. Kayak Darius, dia big bell tone gila loh. Karena dia berhasil untuk nge-explore berhasil ekstranya itu. Kayak natapin powernya itu loh. Dimentokin peak paling atas. Gitu. Oh, that's why kalau yang big bell ini biasanya usernya pro player lah ya. Karena kalau untuk yang user beginner, mentoknya yang biasa aja belum bisa mentok lah dia. Yang standarnya dia belum bisa maksimalin. Gitu. Jadi kalau dia pakai big bell itu cenderung kesulitan. Gitu. Cenderung ngerasa kayak ini kok lebih pelan ya, kok ini lebih dark ya. Itu bukan karena bukan lebih dark, tapi kamu aja yang belum bisa mengeksplor itu. Wow, gitu ya. Iya. Big bell, berarti emang harus yang expert user, betul, baru bisa merasakan perbedaan signifikannya. Betul. Untuk big bell. Betul. Nah, tapi kalau sejauh ini tadi ada kata-kata kemudahan servis. Menurutmu yang sudah menservis berapa tahun? Ya, 10 tahun. 10 tahun ya. Kalau yang kemarin 10 tahun. 9 tahun. Iya, ada 57 langsung respect. Nah, Alim udah servis saxophone 10 tahun. Sudah nyobain, aku rasa udah banyak lah. Apakah saxophone lama lebih mudah diservis atau saxophone baru yang lebih mudah diservis? Saxophone baru yang pasti sih. Lebih mudah diservis. Iya. Karena dia lebih mempertimbangkan itu. Oh, dipikirin ya? Iya, mempertimbangkan kalau ini nanti mau dibongkar itu sulit nggak? Soalnya saxophone US yang vintage itu agak fuck. Dia bikin, kalau di saxophone modern kayak yang jari kiri, dia itu udah dipecah banyak part gitu. Kalau mau bongkar, kalau di saxophone vintage itu dia cuma pakai satu screw panjang, itu namanya screw root gitu, pewanjang untuk semua komponen itu. Jadi kalau saat panjangnya bisa segini son, itu ditarik, serak itu langsung pecah semua. Mekaniknya. Gitu. Itu kan masangnya agak males son, kayak ini dulu dipasno. Kalau yang modern udah dipecah-pecah, jadi satu part, satu screw. Untuk ini toh. Satu part, ini toh. Satu screw gitu. Oh, wow. Berarti kalau yang lama itu kelihatan lebih simple secara looks-nya. Iya. Tapi begitu ada satu yang masalah, semua kayaknya kena masalah. Kayak bongkar. Kalau di modern itu bongkar gisnya itu cuma satu screw toh. Tapi di vintage kamu bongkar gisnya harus bongkar total separuh atas itu. Harus dibuka semua. Kayak mau gis biasanya kan lengket toh. Gis lengket atau gisnya itu padnya bermasalah. Itu biasanya tak rekomendasi ganti aja kalau udah bermasalah gitu daripada repot. Nah itu kalau saxophone modern gampang, tinggal copot satu tok. Kalau vintage cuman gis tok kayak modern mesin deh. repot modern mesin separuh gitu. Oh gitu ya, berarti untuk kemudahan servisnya saxophone lama itu sangat tidak mudah diservis. Ya, sangat merepotkan. Terus aku gak suka lagi itu bundi satu. Pusher masih oke.
ketika jadi bundi 1 itu bundi 1 dan bundi 2. Bundi 2 sih. Bundi 2 itu key mekaniknya watos pol kan. Key mekaniknya, oke. Ya, kayak kapnya itu kayak dibengkoki susah pol. Oh, karena tebel? Karena material mungkin. Dia kayak lebih banyak sengnya daripada tembaganya gitu. Oke. Buat develop kuningannya itu. Oke. Jadi dia lebih keras ya. Ketika dia ada masalah bengkok, aku mau balikin bengkoknya. Wih, aku setengah mati son. Wih. Saxophone modern lebih mudah. Lebih mudah. Tering paling empuk setauku itu P Mauriat. P Mauriat yang P Mauriat itu paling empuk. Kayak dia kombinasi antara seng sama tembaganya itu lebih banyak tembaganya. Jadi soundnya P Mauriat itu lebih kayak lebih ulem gitu, lebih tebel. Karena dia mengurangi sengnya itu. Cuman jeleknya ketika saxophone seperti itu lebih gampang rusak. Kayak lebih gampang molet. Lebih gampang plus minus lah ya. Kalau yang gitu. Tegas susah diiniin, ya susah rusak kan. Ya, sekali bener terus. Tapi kalau yang gampang di-adjust itu, ya gampang sih benernya. Dia lebih, dan soundnya lebih bagus juga. Lebih enak juga. Soundnya jadi lebih enak juga. Yang empuk-empuk itu. Tapi lebih sering untuk, ya ada kemungkinan untuk bocor lagi kah. Betul. Oh. Betul, gitu. Kalau misalkan sih, aku pengen tahu perbedaannya sih nih kan. If kamu tadi notice, yang pertama si Selmer Bundi 1 versus si Taiwan tadi, P Mauriat. Nah, kalau ini 0-10, sama-sama 0-10, 10 itu yang sangat-sangat tidak bisa dibengkokkan. Oh. Ini berapa, ini berapa? Perbedaannya sesignifikan apa? Bisa dibilang P Mauriat 2 sangat mudah dibengkokkan. Wow. Bundi 1, Bundi 2 itu bisa 9. Hampir sangat sulit. Kadang itu sampai bengkoknya sampai bekas. Saking sulitnya dibengkokin. Itu berarti. Ya. Wih. Nomor 2 setelah Bundi Yamaha. Yamaha itu agak fuck juga. Oh gitu. Yamaha yang seri murah. Yang seri maksimal seri 4 lah. Seri 4, seri 2 itu kayaknya emang didesain nggak gampang rusak. Oh, gitu. Tapi yang atasnya mulai lebih mulai lebih lentur lah. Yang seri 6, seri 8 itu lebih lentur. Jadi tetap ada plus minus. Iya. Saxophone itu dibikin untuk apa gitu. Betul. Oh, makanya yang seri 2, seri 4-nya Yamaha kayaknya alat sempurna susah rusak lah. Iya. Salah satunya itu ya. Yamaha itu paling, kalau untuk servis paling perfect. Karena dia benar-benar presisi ya soundnya. Jadi kayak gap tone hole sama pad itu paling nggak sampai 2 mili. 1 mili, 2 mili lah. Untuk gap antara tone hole dan pad. Jadi kayak dia itu desain tone hole-nya sama padnya itu bener-bener hampir di pinggirnya pol. Oh. Saxophone lain nggak ada yang kayak gitu son. Rata-rata kayak cupnya ukurannya segini, nanti tone hole-nya lebih kecilnya jauh. Oh gitu. Iya. Itu ngefek nggak ke suara? Kalau itu kan desain ininya kan, tone hole-nya kan. Oke. Efeknya itu paling efek itu desain tone hole-nya. Dia mau buat seperti apa? Kayak roll tone hole gitu-gitu ya. Bukan roll tone hole ya, tapi ukurannya, diameter tone hole-nya. Oh berarti kalau yang saxophone yang gede-gede itu cupnya. Kalau Yamaha cupnya kecil-kecil gitu lah. Bukan kecil-kecil juga. Bukan kecil juga. Jadi kayak ukuran cupnya itu yang ngikutin ukuran tone hole-nya gitu. Cuma diselisin dikit gitu. Otomatis kalau kamu cuma dapat 2 mili, pasti harus presisi ini. Tone hole sama ini. Geser dikit wis hilang 1 mili. Benar. Dan itu kemungkinan bocornya lebih tinggi. Iya kan harusnya. Iya. Tapi Yamaha dengan PD cuman ngasih gap 2 mili, gila sih itu. Aku lihat nggak ada saxo lain yang nggak gitu. Kalau yang lebih besar tuh kayak berapa mili jadinya? Ada sing sampai 4-5 mili. 2 kali lipatnya. Dari samping. Iya. 2 kali lipat. Jadi kayak nyisa dikit gitu kan? Nyisa banyak. Jadi kayak cupnya besar, tapi tone-nya kok kecil gitu. Jadi kadang aku salah kayak masang resonator, wis tak ikutin cupnya segini, resonator tak pasang segini. Pasang natap. Iya. Karena resonatornya nggak mau masuk tone-nya terlalu kecil. Gitu. Gila sih Yamaha. Yana nggak segila Yamaha lah untuk presisi itu. Yamaha presisinya gila son. Aku lihat saxophone
fuck mesin sialan. Maksudnya dia berani ngasih gap cuma 2 mili loh. Kayaknya nggak sampai 2 mili, 1 mili lebih dikit lah. Itu benar-benar, dikit kok. Iya, itu kayak produksi salah dikit, geser dikit, wis bocor itu Son. Benar-benar nggak boleh salah gitu. Iya, makanya dia sepede itu bikin gap setipis itu. Nah, aku lihat Yamaha, fuck. Tapi ya karena aku pernah ke pabriknya itu ya. Iya, pabrik Pasuruan sini. Jadi menurutku PD-nya itu karena quality control yang berulang-ulang. Iya. Dia QC ini apa sih, Son? Contoh ya, ini meja waktu panjang. itu kamu lihat waktu produksi enggak ya? Ingat, lihat. Tapi kan nggak boleh di video kan. Oh. Jadi ini meja panjang. Mejanya itu kayak boleh nggak sih Indonesia? Boleh lah ya kalau ceritakan. Iya. Kan gini, terus gini, terus gini, terus gini. Oh, gitu loh. One liner gitu ya? Iya, terus gitu. pindah kan panjang nih. Ini panjang dari mentok sampai mentok. Terus pindah sebelah mentok sampai mentok, mentok sampai mentok, sampai mentok. Nah, itu satu orang memasang satu part only. Satu part only. Fuck. Satu orang, Son. Satu orang. Ayolah 2 lah. Masa satu, Son. Cok parah aja oleh satu, Cok. Jadi ini masang tutup botolnya. Tok. Dia dibayar untuk masang kikres. Satu tok tek. Pindah sebelahnya. Dia cuman masang sebelahnya tok. Sebelahnya. Habis itu berhenti. Jadi 2, 3, 4 orang terus berdiri orang. Tengok. Itu yang ngecekin hasilnya tadi. QC dia ngecek. Oh benar. Baru boleh next. Lanjut. Jadi karena QC-nya itu menurutku kan pegawainya kan 2.000 dah kalau nggak salah ya. Wow. Satu line itu sampai build itu kira-kira berapa station? Hitung ya. Pokoknya di situ harusnya ada ratusan orang sudah. Oh iya. Standby di situ. Sing standby sampai itu berarti dari body sampai jadi saxophone. Yes. Fuck. Nah itu ya banyak sih. Itu sampai ratusan sih. Ratusan itu di situ. Sampai pokoknya ujungnya itu rak saxophone ditidurin tuh. Ini yang hangat dari oven baru jadi. Aku suruh nyoba itu. Oh, yo? Iya, suruh nyoba. Itu akhirnya ada seri 3 baru tahu, ada seri 5 baru tahu. Seri ini? Seri 2 digit. Enggak. Kan 3 digit. 280, 480 benar enggak? 380 kalau enggak salah. Oh, 3 digit juga. 3 digit juga. Terus sama seri 5 depannya, belakangnya lupa. Jadi seri 3, seri 5 itu ada. Enggak lompat 2 ke 4. Aku baru tahu, Cuk. Hedel. Iya kan? Iya. Terus apa ini, Mas? Oh iya, yang ini enggak diedarin di Indonesia soalnya. Oh, bukan market sini. Iya, ini marketnya buat negara apa gitu lupa. Oh, Trinidad and Tobago. Nah, itu seru nyobain. Wih. Ya baru jadi banget lah yo. Iya. Sempurna wes di situ. Jadi menurutku dia berani gak garansi itu karena menurutku quality controlnya aku sampai ya wajar ya mahal ya. Lihat ini orang marang orang dan jadi kemungkinan untuk salahnya jadi sangat kecil, Paul. Sangat kecil. Iya. Dan itu kalau sudah di titik yang nge-QC ditiup yang sudah bisa bunyi loh ya. Itu berarti niup semua. Jadi saksofonis semua tuh yang bisa. Kromatik aku inget banget. Wonder nih. Power langsung gede. Iya. Tak, wes. Nanti di sana ada yang tiup bagian apa. Jadi di situ ribut. Kalau yang di bagian-bagian sudah seksualnya udah bisa dibunyiin itu. Wih, berisik. Berisik. Lo baltisimu ada nggak? Lo baltisimu. Waktu itu enggak sih. Aku cuma dengar bahwa cuma dicek chromatic everything oke, baru boleh lanjut nextnya. Jadi bayangin kalau kamu hidupnya selama 8 jam cuman hanya memasang tutup botol. Sesempurna apa kamu masang tutup botolnya, ya kan? Sehari kromatik. Sehari kamu kromatik sebanyak. Jadi sesempurna kamu sudah hafal banget pasti tangan dan kuping dan semuanya lah ya. Iyalah. Cuma itu doang soalnya. Wih, diajar tiap hari kayak gitu. Yes. Jadi sampai di titik itu kayak, Mas ini dijelasin kan ada orang yang
apa ya tour guide-nya. Ini Mas, ini diginiin saksofonnya. Dan kayak pabrik ya, memang pabrik kan. Yang atasnya kalau yang part kecil-kecil jalan gitu. Oh, gitu. Jadi kalau itu kamu tidak ambil, jadi itu dihitung waktu, Di. Oh, shit. Itu tidak boleh lolos. Part itu. Kalau sampai lolos kan berarti nyangkruk kan. Atau masangmu nyantol. Yes. Jadi nggak boleh salah wis. Iki gak oleh ono sing lolos. Kelihatan ono sing lolos gak kon pas iku. Jadi semuanya sudah dihitung. Oh shit. Enggak, HP-nya admin berarti. Newton. Wah, aman. Di ruanganku. Kok Fung. Iku mlebu ngono kan? Enggak. Mlebu ini. Iya mlebu di komputer iku. Nelpon aku berarti kayak. Oh iya. Cara lah. Jadi speednya dihitung banget kan? Speednya dihitung banget. Jadi dia produksi 1 hari sudah bisa dihitung. Aku 1 hari memproduksi berapa? Sampai di situ itu. Karena tiap pasangnya ini kan sudah nggak boleh telat kan? Jadi setelahnya ini ke sini sudah dihitung, ini ke sini sudah dihitung, ini sampai ujung sudah dihitung. Gila sih. Yamaha. Ada pabrik lain kayak gitu? Belum pernah. Nanti doain, katanya tahun depan mau diajak ke Taiwan ke pabriknya Weisenberg Mus. Cuman ya aku baru pertama kali ke pabrik kan gitu. Yang culture shock clean-nya. Oh, si Yamaha itu. Si Yamaha. Karena kan se-clean apa, Son? Se-clean kalau meja ya. Walaupun aku juga ikut bapakku orang Cina ya, kan selalu gini. Apa ini? Gitu kan? Gitu kan? Enggak ada. Padahal di tempat produksi loh. Iya. Jadi yang di jalannya itu sampai kalau di sepatu sampai terus pasti. Dan itu di semua dari pertama kali masuk kan dia juga punya showcase-nya. Masuk ada tempat showcase-nya gitu. Ada dan model kalau museumnya dia punya nggak? Kayaknya di situ tuh kayak bukan kayak museum lah ya. Mati. Lu apa mau cuk? Kondi mau. Oke, next ini sana ya. Next kartu. Rewind ke 1874. 1874 gokil. Sebelum Jepang membuat saksofon, mereka lebih dulu belajar memakai, membongkar dan merawatnya. Apa ini maksudnya? Jejak awal yang ditemukan bukan dari jazz club atau pabrik, melainkan arsip pembelian saksofon Prancis untuk band militer Jepang pada 1874. Enggak ini salah lagi. 1874 saksofon si Adolf lah. Iya kan? Gendeng. Mungkin instrumen lain mungkin ya kan, trompet, klarinet. Itu lebih tua kan? Iya, klarinet lebih tua. Mengapa perjalanan menuju pembuat kelas dunia justru sering dimulai dari impor dan repair? Jancuk. Kok wobong? Kayak emang statementnya dia ini harusnya benar. Apa namanya? Soalnya saksofon pertama kan bukan buat jazz kan. Untuk band militer, marching band. Internet dulu kan awalnya buat ya untuk militer, negara, kan? Ya untuk negara gitu-gitu. Dulu setauku ya, saksofon itu si Adolf Sack itu menciptakan saksofon untuk menggantikan klarinet, basun, terus French horn. Itu gantiin itu. Tujuannya emang biar marching band nggak terlalu kesulitan. Itu. Marching band nggak kesulitan playernya. Kayak marching band kan semi sport kan.
itu bukan konser sebenarnya kan. Itu kan semi sport. Itu ketahanan durability. Kamu harus membawa tuba sing sakmene sambil jalan sing harus rapi. Dan barismu harus jago. Koreografimu harus jago. Iya sih. Lek bayangno deh bawa klarinet, bawa basun. Bawa French horn. Kan susah kan? Iya. Susah kan kamu akhirnya diciptakan saxophone, makanya suara saxophone mirip kan, kayak klarinet dia masih bisa ngejar tone-nya klarinet. Kalau basun terlalu jauh sih, tapi masih bisa lah. Kayak French horn dia masih bisa gantiin French horn. Tidak setebal dia. Iya. Kan? Kalau si marching kan ada dua nih, marching sama drum corps. Kalau di sini nyebutnya drum band. Kalau drum band atau drum corps itu full brass. Tapi kalau marching itu ada woodwind, ada saxophone, alto tenor, ada klarinet. Ya kadang masih ada klarinet, ada flute. Itu kalau marching band. Itu biasanya kalau di Indo kalau 17 Agustus kenegaraan itu ada marching band. Baru keluar. Ya, tapi kalau yang swasta ya kayak Petro punya dulu itu, Sampurna punya yang dulu itu semuanya drum corps. Formatnya kayak di dunia yang terkenal itu Blue Devil drum corps itu. Itu full brass semua, trompet sampai tuba 5/4. Tapi kita saxophone nggak masuk kan? Nggak masuk. Woodwind benar-benar nggak ada. Woodwind benar-benar nggak ada. Itu cuman brass semua sama alat perkusi. Alat banci emang saxophone. Iya betul. Kan masih muda pol loh, 18 akhir kan ya. Mau 19 kan. Baru diciptakan tuh. Iya, anak muda pol. Makanya di klasik dia nggak begitu banyak. Kalau biola banyak banget kan lagu-lagu untuk biola klasik tuh. Entah itu dari zamannya C.S. Bach pun, sing itu awal-awal musik pertama masuk ke gereja. Yes. Terus zaman Mozart, zaman romantik, zaman klasik itu sampai zaman romantik, zamannya Beethoven itu banyak pol kayak instrumen untuk biola, sing konserto khusus untuk biola. Tapi kalau saxophone ya karena anak baru ya belum diciptakan kan. Bahkan konserto untuk klarinet itu ada juga. Konserto untuk French horn itu ada. Tapi saxophone karena dia anak baru paling mudah terjadi. Apa itu? Atau ada bahkan alat musik yang lebih mudah daripada saxophone? Gak ada. Saxophone itu kayak woodwind apa yang dikembangkan akhirnya sesimpel itu, tapi dieksplor bisa sama dengan instrumen lain. Saxophone sangat mudah sekali. Kayak keresahan orang-orang klarinet di-solve di saxophone. Keresahan orang-orang oboe itu kan keluarnya oboe, basun, English horn, itu kan keluarga yang double reed ya. Iya, double reed. Itu kesulitannya di alat-alat itu dipermudah di saxophone. Iya, benar. Itu. Flute juga termasuk. Kan woodwind juga. Itu ada fingeringnya yang di flute itu kurang efisien, tapi di saxophone di efisien. Gitu ya. Alat musik baru kemarin paling muda dia. Tapi mungkin karena dia muda akhirnya OP banget si Adolf Sapp. Tapi kalau kita bahas tentang perjalanan kelas dunia di Jepang dari impor dari Jepang tuh harusnya gitulah ya, kayak Cina. Iya. Belajar sih. Amati, tiru, modifikasi. Kadang amati, tiru, gak usah dimodifikasi tol. Pokoknya cuan gimana cepet cuan ya kan. Amati, tiru aja. Cuman menurutku Jepang bisa gitu karena aku sempat ke Jepang ya. Walaupun baru tahun kemarin gitu. Maksudnya ya karena dibedain sama Indonesia sih. Budayanya itu kalau ngulik, maksudnya harusnya jadi misalkan dia mau ngopi nih. Kalau aku jadi orang Jepang at that time ya. Alat musik dia enak kan. Terus dipelajari, terus dibikin. Pasti di enhance. Makanya muncul mungkin Yamaha, Yanagisawa. Dia ketika mau buat sesuatu itu cenderung berlebihan mungkin ya. Perfeksionisnya itu berlebihan. Mungkin ya. Jepang. Dan makanya dia bisa keluarin saxophone yang top. Iya. Kapan ya? Mungkin minggu depan, 2 minggu lagi, Albert. Iya, pengen nyobain 992.
Silver Sterling. Silver Sterling. Next card yuk, belajar atau menyalin. Tahun 1954. 19 kan? 19. Tadi kan 18 kan ya. Mark VI mulai membangun legenda di Prancis. Pada tahun yang sama, Nagisawa juga umur segitu loh, Di. Iya benar. Nagisawa baru memproduksi tenor T3. Keluarga Nagisawa mengatakan desain awal mereka belajar dari Busar dan Kon. Oh, dia malah kiblatnya ke sana. Karena at that time mungkin yang terkenal kan si itu mungkin ya. Iya. Sama Kon kan. Busar Kon masih dialasangin lah. Iya. Era itu. Si Selmer kan anak baru. Bener. Iya. Challenge-nya kapan belajar dari instrumen lain disebut menyalin dan kapan berubah menjadi inovasi sendiri. Yang aku tahu, Nagisawa katanya internet. Best series-nya mulai bukan Nagisawa dari dulu enak juga enggak. Oh. Tapi start dari series AW. Iya. Oh, berarti baru-baru ini, Sam. Baru ini. Mungkin makanya yang nge-service kemarin juga berkaca dari yang AW itu mungkin. Karena yang aku baca-baca juga yang seri lama juga nggak sesempurna itu. Iya betul. Jadi mungkin dia ngeluarin sampai baru tahu bahwa Nagisawa lebih mahal daripada Selmer. Oh iya. Berapa, Sam? Atusan, Bos. Iya kemarin sih. Ada yang makanya yang murid India itu kan ngomong, aku tolong cari harga Nagisawa AW sampai apa lah, AW O20 bronze. Cepet punjul. Fuck. Itu harga kalau nggak salah antara yang sex.uk itu atau yang Sweetwater. Oh. Harga di sana loh. Iya, belum kirimnya, belum izin pajaknya. Jadi semahal itu. Yang Selmer Axos kan masih di bawah 100. Iya. Kan? Si Supreme kan 100 naik dikit kan. Makanya emang semahal itu dia jualnya. Makanya sesempurna itu. Iya, dan ya mungkin karena dia membuat saxophone elit itu kan. Iya. Jadi dia nggak cuma ngeluarin saxophone tapi emang didesain untuk ini branded gitu. Kalau lihat engrafnya itu, gambar poni, gambar naga. Aku belum pernah. Itu benar-benar kayak grafirnya itu kayak 3D, Son. Serius. Sungguh. Gak ada sing grafir segila yang lagi sawah. Bandung. Ayolah. Itu grafirnya sampai keluar kayak lihat ponik itu bener-bener keluar poniknya itu. Kayak saxophone bener-bener di grafirnya dalam gitu loh. Iya tah. Sampai keluar 3D. Ya Nagisawa segila itu sih. Mungkin karena itu dia bikin, selain dia bikin saxophone yang profesional, dia pengen ke elit, dia harus gitu mungkin. Iya. Di enhance grafirnya dibagus. Nggak cuma saksofonnya aja kan. Looks-nya gimana? Sempurna nggak? Sempurna gila, Son. Sempurna. Serius tambah pengen ini. Minggu depan tapi kan kita episode yang lain itu kan. Mungkin diusahakan coba. Pengen segera nyobain Nagisawa itu. Oh, dia malah kiblatnya dari Busher dan Kon. Ya karena mungkin tahun-tahun segitu sih awal-awal. Dua cara menjadi Jepang. Ya apa sih? Yamaha membangun skala besar dan jaringan riset. Nagisawa memilih fokus mendalam hanya pada saxophone. Serius? Komersil vs idealis. Gitu kayak. Serius? Nagisawa nggak ngeluarin alat musik lain? Nggak ada, Son. Dia cuma saxophone tok. Klarinet pun flute pun nggak punya. Ya, tapi flute gila-gila dari Jepang juga toh. Muramatsu, Miyazawa. Yang dari Gold itu kan. Katanya Korean. Wih, itu gila sih, itu cerita gila sih. Yang beli sambil pakai celana. Beli harus PO. Oh iya. Jadi yang seri-seri pure gold itu, kamu kasih uang dulu, baru dibikinin di pabrik. Dan berapa lama nunggunya? 1 tahun. PO, Son. PO bikin flute gold. Iya. Nanti dia beli itu, lihat harga gold hari itu berapa, baru dibikin, nggak ditembak. Itu bener-bener gold. Aku baru tahu, Le.
ada instrumen yang bener-bener gold. Biasa kan plating doang. Kayak dia dilapisi emas asli gitu toh. Nah itu materialnya yang biasa brass atau silver sterling dari emas. Ya 13 karat, 24 karat. Pemikirannya as a business ya. Kalau satu biji aja berapa ratus juta. Masa aku pula lah piro 10 pirang M. Ya mungkin makanya ya jadi istilahnya kayak kemarin kita cerita tentang Mortis apa produk yang satu butik lah jadi. Ya butik masuknya butik gitu. Ya Nagisa bisa dibilang butik juga lah. Dan makanya dia kalau bener sih fokus banget di saxophone. Makanya dia bisa enhance banget saxophone-nya bisa enak dan sesempurna itu. Ya makan ngeluarin semua soalnya. Iya, apapun dari alat musik sampai motor. Iya kan? Betul. Sampai totalan motor kayak cuan nih. Totalan sound. Ayo. Sound. Semua kayaknya ya mama. Instrumen keyboard apapun gitar, air. Makanya mesin Ferrari, mesin F1. Ya kan. Ya Nagisawa dia cuma memilih fokus di saxophone. Wajar kalau dia jadi enak kan. Wajar lah dia bener-bener butik. Gila bener-bener. Ya Nagisawa bahkan menggunakan lebih dari 2000 dies untuk membentuk mekanisme pada bodi metal setebal sekitar 0,7-0,8 ya bersatu itu. Mana yang lebih mengubah? Di situ mungkin kayak untuk yang lubang itu loh, Son, yang narik tonhole-nya itu. Narik tonhole. Mana yang lebih mengubah saxophone modern, kekuatan sistem besar atau obsesi pada satu instrumen? Ya itu selera lah ya. Itu selera. Nah, ada orang yang tergila-gila dengan barang butik, ya kan? Dan ya wajar sih kalau misalkan Yamaha itu satu orang, yang Nagisawa satu orang, yang nama dodolan KB, yang Nagisawa satu orang, dodolan sitok tok. Oh, api pasti. Tapi lah barang ada di bawah 30. Mungkin. Nggak mungkin. Ultra. Pabrik bukan tokoh utama. Bagaimana kalau kekuatan Jepang sebenarnya bukan pabriknya, melainkan ekosistem di sekeliling. Ini udah bahas ekosistem Jepang nih. Pada 2004, All Japan Band Association memiliki 13.000 kelompok anggota, bukan jumlah saksofonis tapi gambaran besarnya budaya band. Budaya musiknya berarti something. Kayak support juga, akhirnya supply and demand di situ jalannya kencang. Pabrik membentuk pemain atau pemain, sekolah, guru, dan repair yang memaksa pabrik menjadi lebih baik. Kayaknya saling muter sih. Iya, sirkulasinya gitu. Cuman kalau tapi makanya ada all blue. So blue. Film sialan nih. So blue. Itu guyonan kita toh yang tahu. Blue Note tapi so blue. Tapi ya memang sangat sih. Yang di Jepang waktu itu kan aku cerita sempat di Jepang tidak ada brand yang saxophone murah lah itu. Di mana itu? Yang aku masukin tokonya. Kayak showcase gitu. Yes, nggak ada saxophone laude ngono. Enggak. Saxophone-nya yang bagus tok sing masuk situ. Minimal Yamaha. Iya pasti. Minimal Yamaha made in Indonesia kan dipajang deh ngono. Iya, made in Pasuruan. Dan harganya jauh lebih mahal kan. Nah, terus makanya mungkin ya karena pemainnya kasarannya demand-nya tinggi. Orang-orang dalam Jepang, padahal Jepang kecil loh. Tapi orang dalamnya itu support banget. Makanya kayak pabriknya akhirnya berkembang. Di dalam negeri pun dia masih makan gitu. Benar. Nggak perlu dikeluarin deh wis. Iya. Harusnya masih jalan. Wih, sebanyak itu sih. 13.000 kelompok sih dengan negara sekecil itu kan. Dibanding Indonesia sekali biro kan. Indonesia wes
yang beda di 10 saksofonnya sana sama 10 saksofon sini misalkan ya. Sana itu kayaknya lomba-lomba tambah jago. Harusnya. Iya. Lek dia kata cangkra lo. ngopi. Latihan apa sih? Aku latihan terus. Karena di sana nggak jago mungkin nggak dapet job gitu. Mungkin. Karena kan saking banyaknya orang jago. Kalau kamu nggak jago, ya udah yang jago aja yang dapat job. Iya. Dan mungkin kayak habitnya orang sana. Iya. Ketika belajar sesuatu itu kayak rata kanan, mentok atas. Mentok terus wes. Latihan 8 jam. 8 jam per hari. Pek niku. Tonul, mati. Hancur saksofon. Plot twist, made in Indonesia. Secara resmi Yamaha mencatat fasilitas di Indonesia melalui membuat alat tiup termasuk saksofon pada ke-98 Son. Terus masuk Indonesia. Made Indo tuh. Kayak yang 23 itu aku pernah lihat soalnya beberapa seri 23 made in Indo. Serius? Itu lumayan langka itu. 23 yang Indo. Biasanya kayak 275, 480 itu kalau made in Jepang tuh kayak wah gitu. Lek 23 made in Indo itu lebih wah. Oh iya. Soalnya itu lebih langka. Rata-rata soal buatan Jepang. Masih Jepang kan 23 kan? Ayo. Kayak lebih langka. Malah aku pernah sekali itu pernah ada yang klarifikasi juga. Pernah sekali ketemu Yamaha 32 yang 2 digit kan lama-lama. Seri 32 itu made in China kan. Tapi asli, bukan palsu itu. Aku lihat dari komponen bentuk cara pembuatan kan aku sering servis Yamaha otomatis tahu kan. Yes. Bentuk-bentuk cara DE gap presisi itu tapi made in China. Dan warnanya rose gold. Wow. Bukan gold. Itu tahun berapa ya aku ketemu itu tahun 2016 2017-an. Ih. Itu benar-benar Yamaha made in China. Itu sampai pernah ada yang bilang di forum-forum itu kayak kan sistem Yamaha kan selalu gini toh. Kayak di Indo difokus saksofon tok. Pabrik Yamaha. Itu sempat sebelum masuk ke Indo, Jepang itu naruh di Cina dulu produksi saksofon. Itu cuman berapa tahun tok. 2 atau 3 tahun tok gitu. Habis itu full difokus di Indo. Oh gitu. Makanya ada beberapa sing lek kamu ketemu Yamaha made in China, itu lo bangka itu. Iya sih kolek. Jadi kolek item. Akhirnya sekarang kolek item itu. Made in China. Biasanya made in China kan ancuk made in China, Cuk. Iya kan. Itu made in China tadi. Wih, kolek item langsung. Iya loh, Yamaha pernah dibuat di China. Kalau sebuah saksofon Yamaha dibuat di Indonesia, apa yang membuatnya tetap Jepang? Desain, sistem QC, kepemilikan, logo, kepercayaan pemain. Jika label made in Indonesia menurunkan persepsi kualitas, apakah itu berdasarkan pengalaman atau bias? Ya, kalau ada orang yang nganggep made in Indonesia nggak sekuat made in Jepang, itu kayak cuman pandangan toh. Iya, ya. Harusnya brand sebesar Yamaha nggak mungkin lah dia ngelolosin itu. Karena ya itu tadi yang kita udah ceritakan tentang sistem kerjanya. Iya, entah itu orang Thailand sing pegang, Vietnam sing pegang. Benar. Tapi kalau SOP dipegang sama Yamaha, benar. Ya wis di Jepang ya sama dengan Indonesia. Benar. Makanya orang bilang Jepang lebih wah gitu buatan saksofonnya. Terus Indo dengan seri yang sama 480 kan sempat ada. Made in Jepang sama made in Indo. Kan sempat ada. Sekarang full Indo semua. Dulu sempat kayak 480 itu ada yang diproduksi di Jepang, 475 itu. Sekarang wis full. Sekarang Jepang cuman pegang 62 professional series yang seri 875 custom Z gitu. Jepang cuman produksi itu aja. Sekarang wis dibagi. Iya ya. Menurutku sih berarti memang tidak dipengaruhi made in Indonesia. Selama sistemnya yang di pabrik, yaitu pakai sistemnya yang di Jepang. Betul. Bahkan yang di Jepang itu udah pabrik atau masih rumah sih? Itu yang belum pabrik. Udah pabrik. Itu kan pernah itu video lama Pol. Ada yang kayak konten kreator gitu, vlogger gitu. Dia jalan-jalan ke pabrik Yamaha. Oh ada. Itu video lama Pol tahun 2010-an mungkin video itu. Oh iya. Dia ada yang jalan-jalan. Jadi tiap tukang servis pembuat kayak karyawan itu bisa main saksofon semua.
Mas di situ aku lihat, lebih tukang kenteng-kenteng gini main saxophone bisa aja. Tiba-tiba, yuk jamming. Jamming. Jamming sak pabrik. Jamming lu. Kawangan. Oh, berarti udah pabrik juga lah ya? Iya, pabrik bukan home industry ngono. Bukan. Dan Yamaha kalau itu waktu itu juga kayak Peter Sack kayak yang main ke Yamaha itu yang baru-baru ini. Yamaha masih handmade untuk seri yang profesional. Masih tangan masih. Ya. Yang seri 62 nggak tahu ya. Kalau 875 udah pasti. Udah handmade. Pasti handmade. Kayak bikin bel udah masih pakai soldernya masih pakai solder gitu. Bukan laser welding gitu. Apakah lebih bagus tadi? Mungkin dia pengen dapetin sentuhan handmade-nya itu. Yang seri mahal, masuk seri mahal treatment disamain. Nggak mungkin kan? Ya. Beli 100 juta masa disamain treatmentnya sama dengan beli 60 juta. Iya sih. Kacek 40 juta, Cong. Beremah, Cong. Iya sih. Nggak mungkin kan? Cuman kan tetap tapi nggak bisa sih. Tangan manusia, tapi kalau tangannya ahli, jadinya lebih bagus dari mesin kan. Ada beberapa titik yang mesin nggak bisa jangkau, mungkin. Kayak kepadatan yang bisa didapetin dari feeling. Iya kan? Itu ayo manusia itu kan. Sistem itu. Iya Kak iso kan. Lepono feeling mati. Benar. Lepono feeling gila. Itu terakhir yang ke pabrik Yamaha yang di konten itu ya Peter Sack itu. Kan Pak mampir ke Yanagisawa juga. Iya. Lihat pabriknya sing habis masuk Yamaha masuk ke Yanagisawa. Fuck. Sak gudang Margo Mulyoto. Cowili bangsat pabrik. Iya kan. Yanagisawa itu maksudnya yang bukan kayak bisnis gitu loh jadinya ya. Idealis yang bikin sekso ngono kan. Sing kayak bikin bel itu Yamaha itu tinggal gini tok. Sret gitu. Yanagisawa ada orang sing naik deh iku lho. Sampai si Peter Sack. Lho kok ngene lek gawe. Masih manual lah. Masih manual. Manual kayak si Yamaha udah pakai mesin CNC sing pakai kudung harga mahal itu. Iya. Si Yanagisawa masih pakai mesin bobot bahkan belum CNC. Kayak sing kamu harus nyetel dulu kayak bikin tone hole itu kamu harus pasang dulu. Oke. Dipasno nanti diangkatin manual. Yamaha kan wis masuk nanti ada tangan-tangan mesin sing rapiin, naruh terus langsung ditarik. Lebih minim ownernya memang idealis ya. Bukan bisnis owner kasarannya ya. Bener. Apa itu bottleneck? Aku kan suka bottleneck. Apa itu mesin enggak tanganku ini. Woi, idealisnya. Apa itu bottleneck? Kita semuanya bottleneck. Itu sampai sekarang loh ya. Sekarang. Lo terakhir gitu, Peter Sack kan 2025 mungkin 2024. Tinggal mampir ke pabrik Yanagisawa. Masih sangat tahun 90. Teknologi tahun 90 masih dipakai. Gila. Jepang menang atau mengubah pemain? Jepang menang atau mengubah pemain? Mark VI mungkin memenangkan legenda, tapi Jepang mungkin mengubah aturan permainannya. Apakah perubahan terbesar yang dibawa Jepang? Cara saxophone dibuat, cara pemain mengaksesnya, atau cara kita mempercayai sebuah horn? Mungkin Mark VI memenangkan legenda dhek koyo keberuntungan sing moro-moro Mark VI segila iki akhirnya. Tapi Jepang itu menangi kayak Yamaha, dia menyediakan semua jenis untuk semua kalangan. Iya. Dia memikirkan itu toh. Nah, seri 2, seri 4 diciptakan untuk yang baru belajar. Tapi kalau kamu mau bersaing dengan Selmer, dia punya 875EX atau Custom Z. Gitu. Iya, benar. Jadi mungkin perubahan terbesar yang dibawa itu ya secara sistem disediakan untuk beginner levels lah. Terus saksofonnya dibuat walaupun beginner itu tidak murahan lah, dibikin. Bahkan yang kemarin kita ngomong katanya kalau yang beginner platnya dibikin setipis mungkin jadi gampang ditiup, lebih mudah ditiup untuk beginner kan. Menyenangkan orang belajar. Benar. Jadi cara mengaksesnya pun apakah jadi
Yamaha bisa diketemukan di semua toko musik? Itu juga marketingnya kan pasti bagus. Sing tak lihat itu malah gini. Kalau di brand lain, kalau kamu profesional, kamu ambil Selmer. Tapi kalau kamu baru belajar, ambil brand lain yang lebih murah. Oke. Yamaha main semuanya gitu loh. Dimakan semuanya. Dimakan semuanya. Kamu mau beginner, aku punya seri beginner. Oke. Kalau kamu mau bersaing dengan Selmer, aku punya seri yang selevel itu. Ya, Kan jadi gitu. Kalau Gila. profesional wis beli Selmer lah. Iya. Di brand lain loh ya. Iya. Nah, ada lagi soalnya sing sampai sejauh semasif itu ya. semasif itu. Mungkinkah hal paling Jepang dari seks Jepang bukan alamat pabriknya, melainkan sistem yang tetap bekerja ketika produksinya keluar Jepang? Mungkin Iyalah sistemnya Mungkin, Jepang. iyalah. Bahkan kalau kamu datang ke sana, yang aku cerita tadi di pabriknya, yang ada di Pasuruan, iya. Oh. itu pertama kali masuk itu vibes-nya kayak di Jepang. Tahu nggak sih yang pasir-pasir Garut? Ada di Pasir Garut. Masuk wibu. Masuk wibu. Pasir Garutnya ada. Terus tahu nggak sih yang taman-tamanan Iya. Jepang itu? Koi-koi gitu ada. Kok ada harusnya yang kolamnya ya? Kolam-kolam gitu. Jadi yang di depan tuh sudah yang taman Jepang banget Iya, gitu. sing sangat tertata, Sangat landscape banget tertata. gitu. Wih deh, bersihnya, aspalnya kayak di itu aspal. Hitam terus. Kantornya. Bahkan aku mau ceritain yang culture shock banget. Kalau pegawai di kantor gitu kan banyak tuh staffnya. Ada satu ruangan yang marketing segala macam lah di satu ruangan. Ada satu layar yang aneh buat aku. Layar yang menunjukkan toiletnya sedang terpakai apa enggak. Itu layar untuk kayak pengawas gitu. Jadi ceritanya gini, kayak layarnya tuh kayak nunjukin misalkan kalau di mall ada berapa parkiran yang tersedia. Oh iya. Dan itu kelihatan. Jadi kalau kamu lagi kerja, ya kan, lagi kerja, terus kamu pengen pipis, daripada kan pegawainya banyak, jumlah kali kan lebih sedikit kan. Betul. Daripada kamu nanti di toilet, kok kebot nunggu sih lah. Itu dihilangkan sama dia. Jadi lihat, tak, aku mau pipis. Ada yang kosong nggak ya? Ah itu kosong, ya wis aku pipis. Oh, saya kebot nunggu sih lah. Nggak ada, Pak. Dia nggak ngasih celah itu ya. Se-efisien mungkin. Pipis saja diatur. Mungkin kayaknya sebelum sistem itu ada. Nggak ada lihat cangkruk jeding gitu. Enten-entenan iki. Kan caranya pegawai kan aku pipis terus tidur kan di toilet kan dia kan. Indonesia banget Cis, ya kan. Itu kelihatan ya. Itu. Wih, kamu tuh hari ini nggak ada nih. Ada timernya. Oh shit. Serius. Masuk berapa Jadi menit? aku lihat, terus aku tanya, untuk apa layarnya? Oh itu nunjukin di dalam. Masuk toilet, tap kan. Nah di situ kan data sudah. Sial kak. Terus kepek ya. Kayak iso lama-lama kon. Kan lapo ini suwe. Lapo kon rong jam dek. Maksud kan ngisi rong jam dulu kan. Maksud kon rong per Mobile Legend. Jadi toiletnya itu tiap masuk toilet di tap, masuk tiap biliknya juga ada tapnya. Tapi pas aku datang semuanya dibukain, di unlock lah. Terus kan ada alatnya soalnya. Ini alat apa ya mas? Oh iya biasanya soalnya ada ya gara-gara layar itu jadi wow. Di toilet aja kayak gitu. Kayak sesimpel orang itu kan sebenarnya bagus juga kan. Kalau untuk bisnis owner itu kan taktik yang sangat gila sih itu. Wih arek-arek ini kayak ke toilet kebek akhirnya balik lagi. Dia nge-solve itu buang waktu kan. Jadi aku nggak mau 2 menit berharga bangsat. Dan itu investnya berapa lo sistemnya? IoT nyambung ke layar. Bangsat. Semangat Jepang ini kepenting ini. Ya itu yang makanya menurutku Jepang merubah cara mainnya ya. Iya. Sistemnya kayak gitu Pak. Mungkin ya Nagisawa walaupun ya karena human ya. Aku hari ini lagi nggak mood nih. Wah, bisa loh. Seniman sekali kan. Oke, kartu bonus. Wih, dapat bonus nih. 2 cerita repair. Yana Nagisawa berakar dari bengkel repair Goodwin Import. Oh, berarti sama kasus dengan Tewane.
Ya apa Theowen? Theowen kan repair kayak si Breaker. Dia kan motifnya Guardala. Yes. Dave Guardala. Yes. Itu dia kayak pakai Guardala itu kayak kurang puas gitu. Akhirnya datang ke Theowen. Service aku pengen maksimal. Serius? Iya. Ke Theowen itu. Tapi banyak artis-artis yang motifnya diservis sama si Theowen. Entah itu Otolink, entah itu apapun. Brand-brand. Sampai akhirnya Theowen kayak ada yang bilang bikin motifnya lo. Kan lo jago. Breakernya lo di tempatmu. Makanya dari situ dia bikin. Iya. Bentar. Sing motis ke TikTok itu Jody apa Theo itu. Di motis itu. Kan di kono deh. Alasanmu. Wih, aku punya wih, aku kayak Breaker berarti bro. Yo, sekelas. Motis ku tahu di TikTok awe Theo. Oh, gawe Breaker aku bro. Malah di service Breaker. Wih, serius gon. Serius. Oh wow. Wih. Ya bener sih, at that time aku ketemu sama Theo kan udah tua gitu kan. Yo. Itu dari zamannya Breaker dia ke situ sudah. Iya, sebelum dia bikin Theowen brand itu. Oh. Dia tuh tukang servis. Berarti sama ini kasusnya Nexawa sama Iya. Theowen. Ya makanya yang sangat idealis ya seniman kan. Seniman. Kamu mau jadi seniman? Puluhan tahun. Yamaha juga bermula ketika Torakusu Yamaha memperbaiki reed organ pada 1887. Oh, reednya Origin Pipe itu. Ada reed? Oh, malah gitu. Ada. Pipe itu. Oh iya? Ada bambunya? Tapi nggak tahu bambu atau apa ya. Tapi emang kayak pita suara itu dari reed gitu modelnya. Oh. Ada berapa jenis lah. Ada sing modelnya Origin Pipe itu yang kayak recorder itu. Dia kena angin bunyi. Ada yang sistem pakai reed. Oh gitu. Wih, harus sering ganti dong. Gak tahu, makanya deh. Mengapa kemampuan memperbaiki instrumen sering menjadi sekolah terbaik untuk akhirnya mendesain dan membuatnya? Mungkinkah abis ini aku bikin motis? Mungkin. Kalau saxophone kan berlebihan kan, bikin saxophone. Anjing pabrik, cok, bangsat. Amin. Pas berapa tuh bikin saxophone, gila. Theowen in Indonesia. Wow. Wah, bro. Wah, ndang token sik motisku di. Jenengmu di. Boro-boro jenengku Terbuka loh chance itu di karena terbukti maksudnya. Iya dengan wis dari dua orang loh. Wow. Siapa tahu? Oh, Yamaha juga berarti Theowen nih anak sawah Yamaha. Adi Wicaksana. Ciao. Woi, siapa tahu abis ini ya. Siap-siap ada motis. Wah, tapi seniman ini ngasih namanya ini apa motisnya ya? Kuku kakak motis mungkin. Kuku kakak motis. Kamu pakai motis apa? Kuku kakak. Kamu kok. Sidangnya sekarang pakai apa? Kayak udah selesai dia pakai Durga. Sekarang pakai kuku kakak. Obrolan apa itu, Cok? Kuku kakak. Bangsat. Moro-moro kuku kakak. Terus moro-moro getting bigger terus di luar negeri. Wih, Era kubo pakai apa tuh motifnya kok aneh? kuku kakak. Ayus kuku kakak. Cat Lemkowitz bro. Kuku kakak. Baptis Herbin. Kok ya Vanderin wis gak enak iki. Kuku kakak better lah kan. Kan ngomongnya Inggris. Kuku apa? Kuku kakak. Ya amin lah ya. Suatu saat punya motif sendiri. Amin. Material atau ekspektasi kartu bonus. Ya Nagisa menawarkan bronze brass atau tando. Tando baru tahu apa itu. Ya nama lainnya ya. Ya mungkin lah sejenis-jenis itu. Hingga sterling silver. Namun belum ada eksperimen khusus Yanagisawa yang benar-benar mengisolasi material dari desain dan setup. Challenge. Jika geometri, ketebalan mouthpiece, rate dan setup dibuat sama, apakah pemain tetap bisa membedakan materialnya tanpa diberitahu? Kalau dari basic brass ke sterling pasti kerasa. Iya. Pasti kerasa. Kalau itu setuju kan saxophone terakhir gue kan sterling kan. Langsung noticeable. Langsung noticeable iya. kok. Kerasa kan? Kerasa. Tapi kalau
komposisi brassnya itu nggak kerasa lah pasti. Berapa persen juga nggak tahu dan dalam tanda kutip nggak ngurusin ya. Yang Iya. penting mainnya oke kan. Cuman menurutmu perubahan dalam saksofon apa Aha. yang menyebabkan enhance-nya terbesar? Like dari brass ke silver sterling, ya kan? Noticeable banget itu. Iya. Pakai kuping orang awam udah notice. Ya. Perubahan apa selain itu yang noticeable? Bentuk neck What bentuk neck? itu juga Jelaskan. Yamaha keluarin beberapa seri beberapa seri untuk necknya aja. Kayak basicnya itu seri F atau seri C gitu loh. Yang dibawain ke 275 280, 475 480 itu seri C atau seri F aku lupa. Tapi dia keluarin kalau yang 62 rata-rata dibawain G series. Kalau yang 875 itu kamu bisa milih mau G atau mau V. Setahu ada 4 jenis itu. Dan itu kayak apa namanya? Kalau kamu pemain klasik, kamu cenderung harus pakai yang V series. Karena dia projectionnya lebih bagus. Jadi dapetin tone yang lebih stabil, terus yang nggak terlalu fleksibel gitu. Jadi untuk klasik itu V series paling bagus katanya gitu. Kalau G series dia yang paling versatile banget. Pakai style apapun dia dibikin dark bisa, dibikin bright banget bisa. Kayak mouthpiece itu small chamber, large chamber gitulah. Iya. Model dan itu material juga pengaruh juga. Material neck itu kerasa banget Son. Kerasa itu ya? Kerasa banget. Neck. Brass sama sterling silver. Kan itu setelah mouthpiece kan. Dari mouthpiece kayak mouthpiece itu kan rasanya kayak 70% sound saxophone kan dari mouthpiece. Benar. Bisa dibilang gitu toh. Betul. Sama dengan ini yang banyak dibantah sama gitaris. Apa itu? Gitaris sering marah-marah lah aku bilang gini. Sampai tukang servis gitar si Mas Jatsi. Oke. Aku bilang gini. Mas Jat, gitar itu dia kan mainnya nggak raw sound kan, nggak kayak orang-orang jazz gitar. Dia kayak bener nggak gitar itu 80% efek pedal. Tak bilang gitu. Oke. Dia bilang kemungkinan besar gitu. Terus beberapa pemain-pemain itu banyak sih nggak terima. Ayolah 75 nego cok ya tele. Soalnya bener-bener gitar itu rata-rata kayak Stratway Fender. Terus seri-seri Yamaha itu gitar elektrik band populer pasti 80% dari sound effect. Itu beda kasus dengan bass. Kok bisa? Bass kan colok ampli rata-rata. Oke. Colok direct, colok ampli, jarang sih pakai pedal. Oke. Jadi sound raw-nya ketika bass kamu pakai precision atau pakai jazz bass, itu sound-nya bisa benar-benar kerasa. Ya. Tapi kalau di gitar, entah kamu pakai modelnya Strato, itu entah merek apapun, itu bisa mirip sound-nya. Tergantung kamu sejago apa nge-set efek. Jadi yang penting bukan gitarnya tapi efeknya yang mahal. Kalau di gitar gitu. Mungkin nanti gitar mahal playability-nya lebih enak. Dapetin sound beberapa note itu lebih mudah. Depending lebih gampang. Iya. Gitu. Playability ya. Tapi raw sound-nya itu rata-rata kalau bukan orang jazz kan colok ampli ya. Langsung. Gak ada apa itu pedal efek, gak tahu aku. Apa itu reverb. Colok ampli. Gitu. Itu mirip kasus dengan saxophone. Jadi efeknya itu tadi si pengontrol suaranya itu di mouthpiece-nya. Jadi bebas kamu pakai saxophone apapun. Kalau kamu pengen bright, cari yang high bevel. Gitu. Benar. Dan kalau orang awam yang bukan pemain saxophone akan menganggap semuanya suara saxophone kan. Iya. Yo itu suara saxophone, nggak ngurus itu Selmer ya lagi sama. Yo itu suara saxophone. Kan yang aku pernah nyobain. Bedanya saxophone yang cuma 6 juta versus yang 60 juta misalnya. Sama kok. Kan sakit hati yang punya 60 juta ya. Yang punya kan. Yo bedo sih tapi sama ini. Ya akhirnya kerasa yo dek usernya
Benar. User yang ngerasain itu. Mungkin orang-orang lain itu orang-orang terdekat yang sama-sama musisi atau sama-sama pemain saxophone itu notice tapi nggak signifikan player. Benar. Player akan ngerasa, wih, playability di tangan nyaman, dapetin kromatik lebih mudah, terus altissimo lebih mudah. Itu player yang ngerasain. Bener sih. Tapi kalau sound kayak gitar gitu, banyak sih nggak terima ya, dinego. Ayolah 75%. Berarti gitarnya biasa ya, efeknya sing bisa ngejar, kayak pakai camper atau pakai helix yang mahal. Itu bisa ngejar suara Stratocaster. Apalagi sekarang teknologi kabinet simulator. Teknologi kayak kamu pakai gitar murah nih, pengen ngejar suara Stratocaster. Itu kayak ada, itu namanya impulse response gitu loh, IR teknologi. Dia kayak nge-create suara Stratocaster itu masuk di efek. Ketika kamu genjreng, Fender sound. Wih. Kayak duplicate sekarang MIDI ngono lan. Enggak semidi itu sih. Mungkin dia kayak kemungkinan sistemnya gitu. Jadi sound Les Paul, kamu pakai Strato, tapi sound Les Paul bisa. Sekarang wis gitu. Teknologi impulse response di efek gitar wis. Gila sih. Jadi kayak ngejar orang-orang gitar wis sekarang efekmu opo ngono ya. Bang kok gitarmu opo ngono ya. Mungkin gitarmu opo itu aku lo nyekel custom elite gitu mungkin, elite series apa namanya, American standard. Kalau di Fender kan sing high levelan gitu. Karena basis kan jarang pakai Max. Ya, basis yang gila itu kan Fodera itu, yang harga ratusan. Apakah saxophone nanti suatu saat semuanya jadi efekan, jadi gitu? Itu aneh juga ya. Ya apa ya? Aku mau suara saksofonku sampai impulse respon gitu. Mark 6. Mungkin nggak? Shit, fuck. Soalnya sekarang kan efek buat saxophone spesial kan nggak ada. Belum ada. Belum ada yang produk yang berani ngeluarin untuk saxophone top. Iya. Rata-rata pasti vokal efek dipakai untuk saxophone. Untuk ngejar apa namanya, ada Phantom Power. Benar. Gitu, kan. Efekmu? Ya VE500 bos. Belum ada sing khusus saxophone efek. Mungkin suatu saat ya. Mungkin saksofonku murah di impulse respon Mark 6. Tik. Iya Nagisawa. Woi. Kalau ada teknologi itu ya apa ya? Ya mungkin sama kasus kayak gitar gitu. Nangis. Anjir, jam 23. Kartu bonus. Ayo rek, iku wis jam piro rek? Kartu bonus inovasi besar atau kecil. Ya Nagisawa mengklaim pernah membuat stride sopran dengan detachable neck pertama di dunia. Oh iya? Dia sing neck lepas pertama. Serta prototipe alto dengan neck, body, bow dan bell berbahan emas 14 karat. Oh, akhirnya prototipe dia ngeluarin akhirnya. Akhirnya ada saxophone emas yang kita bicarain. Itu black gold mana ya? Yang apa? Bagus apa? Apa sih? Itu dipakai mana? Aku tidak tahu. Gimana kalau ada closing di? Langsung closing. Dia malah working for 5, 6, 7. Oke, closing. Jadi, ayo konekan. Moco taiki ya. Yo. Jadi cerita Jepang bukan tentang mengalahkan Prancis. Jepang tidak menciptakan saksofon dan tidak memulai sebagai pemimpin, tapi mereka mengimpor, mempelajari, memperbaiki, lalu membangun pabrik dan ekosistem pemainnya sendiri. Betul. Mark 6 mungkin memenangkan legenda, Jepang mungkin mengubah cara kita mempercayai sebuah saksofon. Dan ketika saksofon bermerek Jepang mulai dibuat di Indonesia, negara asal ternyata bukan lagi sekedar alamat, melainkan jaringan desain manusia dan sistem.
Pertanyaan berikutnya nih, kapan Indonesia berhenti hanya dikenal sebagai tempat produksi, lalu ikut menentukan desain saxophone di dunia? Ayo. Kapan deh? Mungkin nggak itu? Nunggu adik tidak ngomong nunggu si Alu. Besok orang-orangan silason. Mungkin suatu saat bisa. Mungkin 5 years, 10 tahun. 10 tahun mungkin ada brand kuku kakek saxophone. Kuku kakek potis, kuku kakek saxophone. Kuwi lek direalisno gendeng tuh ono kuku kakek. Sampai keluar negeri. Gila sih. Yes. So, kita rasa podcastnya sampai di sini aja, guys. Untuk teman-teman yang punya isu tentang saxophone yang mau kita diskusikan, Yes. langsung aja komen di bawah dan jangan lupa untuk nonton next podcast. Ya. Well, thank you. Thank you.